waktunya. Mohon maaf ya kalau saya mengganggu waktu panjenengan. Ini minta waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancarai jenengan itu tentang permasalahan yang pernah ada di sekolahan ini, Bu, yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Selama ini apa saja gitu? Saya melihat kasus-kasus yang saya alami, termasuk kasus-kasus dilema etika yang di SDN Tawang 2 ini, atau bujukan moral dari sudut-sudut pandang saya itu apabila kasus tersebut benar-benar salah satunya termasuk bujukan moral, sedangkan kasus-kasus yang dinamakan dilema etika itu dikatakan apabila kita dihadapkan dengan hal-hal yang benar lawan yang benar, begitu Mbak. Oke. Lalu bagaimana Mbak? Berarti ini ya Bu, intinya itu antara untuk membedakan antara dilema etika atau bujukan moral itu ketika yang dinamakan bujukan moral itu ketika permasalahannya itu benar atau benar melawan benar dan berhubungan dengan hukum, nonton ya. Sedangkan kalau dilema etika itu ada dua hal yang saling memberatkan, istilahnya bagaimana kita untuk memilih salah satu keputusan yang terbaik yang akan kita ambil, itu yang dinamakan dilema etika. Keputusan yang terbaik yang kita ambil selama ini yaitu saya mengidentifikasikan terlebih dahulu kasus-kasus yang saya alami, ya, dengan penuh pertimbangan. Nah, saya mengambil keputusan yang dimana tidak ada pihak yang dirugikan atau pihak salah satu pihak yang diuntungkan, begitu Pak? Ya, berarti panjenengan itu mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, setelah itu mencari tahu kasusnya itu yang sebenarnya seperti ya, apa. Lalu untuk solusinya itu jenengan itu berarti memilih jalur di tengah-tengah antara tidak merugikan pihak A dan pihak B. Begitu. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu Wika yang biasanya Anda lakukan selama ini itu apa saja? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan siapa yang terlibat. Nah, setelah itu saya menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau yang terdekatnya. Nah, itu melalui berdiskusi dengan warga sekolah, dan menimbang lagi keputusan yang akan kita ambil bersama. Nah, begitu Pak. Jadi kita lakukan dengan tidak kita memutuskan sendiri. Jadi kita juga butuh istilahnya kerjasama atau dengan mencari sumber-sumber lainnya yang ada di universitas. Jadi pada intinya juga melakukan musyawarah mufakat, ya, betul. Jadi prosedurnya itu dari awal mengidentifikasi terlebih dahulu, mencari ini kasusnya tentang apa, siapa saja yang ada di dalamnya, kemudian terus solusinya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini dalam dilema etika gitu ya. Begini Mbak, hal yang saya anggap paling efektif yaitu mengelola terlebih dahulu masalahnya. Kita harus tahu dulu masalahnya Mbak. Nah, setelah itu lalu saya menentukan yaitu solusinya. Nah, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi tidak memutuskan sendiri. Kita harus menentukan, kita lihat sekelilingnya dulu, aspek yang lain. Ya. Dan yang terpenting keputusan yang kita ambil itu dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Jadi tidak salah satu pihak saja Mbak. Berarti seimbang ya Bu, tidak ada pihak yang dirugikan. Betul, Mbak. Nah, kemudian apa saja selama ini yang
menjadi tantangan panjenengan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu apa? Mesti ada tantangannya ya Mbak, kalau Iya. punya masalah yaitu ya kasus-kasus yang tadi itu yang sudah kita musyawarahkan bersama dengan lingkungan, yaitu tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik. Nah, karena keduanya itu kan merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya, Mbak. Jadi tidak ada yang salah satu kecewa. Jadi sama-sama clear dan sama-sama itu. Tapi tantangan terberat itu saat memutuskan saya harus pilih yang ini atau yang ya, supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian apakah Bu Ika ini memiliki sebuah tata kelola Bu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah diselesaikannya secara langsung di tempat itu atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksudnya itu jangan banding dulu, nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya atau gimana, atau tidak ada memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedurnya itu seperti apa? Sementara ini tidak Mbak, tapi ada beberapa yang mungkin tidak bisa terselesaikan pada saat itu juga Mbak, karena bentuk prosedurnya yang saya lakukan yaitu melakukan sesuai langkah-langkah yang saya sebutkan pada poin 3 tadi ya Mbak ya. Kita harus bermusyawarah dulu, kita harus merembuk dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Berarti penyelesaiannya itu paling sering itu tidak langsung memutuskan ya. Iya, tapi maksudnya ketika ada kasus kita langsung bahas bersama atau masih menunggu waktu? Kalau ada kasus kan kita harus menimbang bukti-buktinya dulu Mbak, tidak harus memutuskan kan itu nanti bisa istilahnya merugikan salah satu. Iya, jadi kita nggak boleh gerusa-gerusung atau gitu. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya mesti Mbak ya, kita harus rembukan dulu, harus musyawarah dulu. Biasanya saya itu meminta saran tuh dari teman-teman sejawat. Nah, di situ kan mesti akan menimbulkan apa ya Mbak ya, istilahnya kita diajak bicara, solusinya gimana, kita saling sharing ya Mbak ya. Nah tentunya teman sejawat atau warga sekolah dan atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai pendekatan personilnya Mbak dengan orang-orang yang mengalami permasalahannya. Nah, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau situasi dari kasus yang saya alami Mbak. Istilahnya kita harus ngerti latar belakangnya yang mempunyai masalah dulu, bagaimana latar belakangnya anak tersebut, kan otomatis kita harus ke sumber-sumber Mbak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi banyak ya orang-orang yang berada di belakang panjenengan yang diajak untuk koordinasi begitu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu Ika. Jadi semua hal yang telah disampaikan panjenengan tadi itu pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajarannya itu apa selama ini yang setelah pembelajarannya dapat saya ambil dari pengalaman yang saya alami saat menghadapi sebuah istilahnya kasus ini ya Mbak ya, yaitu saya selalu belajar memahami berbagai macam karakter seseorang Mbak. Jadi tidak gerusa-gerusu ya Mbak, kita harus tahu karakter seseorang tersebut. Nah itu belajar sabar, karena kan suatu masalah kan kita harus menghadapi dengan sabar ya Mbak ya, tidak egois, tidak emosi, harus kita menghadapi dengan sabar. Lalu belajar dengan memahami situasinya dan keadaannya saat mengambil suatu keputusan. Nah, karena keputusan yang baik itu dapat kita ambil ya dengan pikiran
tidak mengedepankan ego kita, tidak mengedepankan emosi kita. Kita harus menghadapi dengan sabar, kita harus mencari solusinya dengan baik dan benar. Jadi sama-sama enaknya, tidak ada rasa kecewa, sakit hati seperti itu. Jadi untuk kedepannya jenengan sudah punya bekal untuk ketika menemukan lagi, oh ini dilema etika atau rujukan moral. Dengan kasus-kasus yang selama ini sudah pernah Anda alami, berarti kan jenengan lebih bisa lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ngaten nggih Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya. Ngapunten nggih tadi mengganggu waktu panjenengan. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita foto sebentar untuk dokumentasi gitu. Ya, gak apa-apa.